Yang pertama kita bahas tentang biografi dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah ini kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang didahului dengan Abu atau Ummu. Dan ini bukan nama, tapi ini merupakan panggilan. Dan nama beliau itu aslinya adalah Ubaidullah bin Abdul Karim bin Yazid bin Farukh bin Daud Ar-Razi. Ini nama asli beliau. Nama aslinya Ubaidullah. Kemudian bapaknya adalah Abdul Karim. Kemudian kakeknya adalah Yazid. Kemudian bapak dari kakeknya ini Farukh bin Daud Ar-Razi. Razi ini nisbah kepada sebuah kota. Ya, kalau misalnya orang tinggal di Madinah, penduduk asli Madinah, nisbahnya Madani. Kalau penduduk Mekah berarti Makki. Kalau Razi itu penduduk kota Roy. Ya, penduduk kota Roy nisbahnya menjadi Razi. Ini nisbah kota ya agak tidak nyambung sebenarnya ya. Roy menjadi Razi. Ya seperti itu memang nisbahnya, Roy menjadi Razi. Imam Abu Zur'ah ini lahir tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Berarti hampir 2 abad dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki banyak guru. Di antara guru beliau yang terkenal adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Al-Imam Yahya bin Ma'in. Kemudian Imam Abu Nuaim Al-Fadl Ibnu Dukain. Kemudian Imam Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ini semuanya imam-imam besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Yahya bin Ma'in? Ini sepantaran ya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kebesaran mereka berdua dalam ilmu hadis. Kebesaran mereka berdua dalam ilmu hadis. Dan ketenaran mereka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap kali kita membaca biografi ulama, setiap kali kita membaca terjemah mereka, ini pasti disebut siapa guru, siapa muridnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya seorang alim tersebut, ini sanad keilmuannya harus jelas. Dari mana dia mengambil ilmu, dari mana dia belajar, dari mana ia menimba ilmu, dari mana ia dibesarkan, ini sangat jelas. Bahkan kalau kita lihat biografi para ulama, juga disebutkan tentang sana ulama alaih, pujian ulama terhadapnya. Kenapa penting? Karena yang namanya seorang alim bisa dikatakan alim kalau diakui sama alim yang lainnya, sama ulama yang lainnya. Demikian pula ya tentang Imam Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian murid-muridnya yang paling terkenal yang mengambil riwayat dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi adalah Abu Hatim Ar-Razi, rekannya, teman sejawatnya. Wa Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim yang punya kitab apa? Sahih Muslim. Ini muridnya, ya, mengambil hadis dari Imam Abu Zur'ah. Kemudian Abu Isa At-Tirmidzi. Kenalkan Abu Isa At-Tirmidzi, penulis kitab apa? Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Abu Abdurrahman An-Nasai, Imam Nasai juga mengambil hadis dari Imam Abu Zur'ah. Imam Ibnu Majah dan lain sebagainya. Yang menunjukkan dari sini saja kita mengetahui tentang keimaman dari Abu Zur'ah. Tidak diragukan beliau adalah ulama. Karena apa? Karena muridnya saja Imam Muslim, muridnya saja Imam Tirmidzi, muridnya saja Imam Ibnu Majah. Ulama-ulama besar berguru kepada beliau rahimahullahu taala. Dan di sini disebutkan beberapa pujian dari para ulama terhadap Imam Abu Zur'ah. Yang pertama adalah pujian dari Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Gurunya kan berarti. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ma abara jisra Baghdad ahfad min Abi Zur'ah. Apa kata Imam Ahmad? Tidak ada orang yang melewati jembatan dari kota Baghdad yang lebih hafal terhadap hadis dibandingkan Imam Abi Zur'ah.
Jadi tidak seorang pun yang melewati jembatan kota Baghdad, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang lebih hafal dari hadis dibandingkan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Berarti betapa besar ya kedudukan dari Imam Abu Zur'ah Ar-Razi tersebut, karena disaksikan sendiri oleh siapa? Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, kemudian Imam Ahmad mengatakan, yahfadhu hadzal syab. Pemuda ini menghafal. Disebut pemuda karena Imam Ahmad lebih tua dan dia adalah gurunya. Pemuda ini hafal, yakni Abu Zur'ah 700.000 hadis. 700.000 hadis. Ini luar biasa banyaknya hafalan dari Al-Imam Abu Zur'ah. Kalau kita ngapalin Umdatul Ahkam aja bolak-balik lupa lagi kan. Hafal Bulughul Maram enggak selesai-selesai. Ini 700.000 hadis dihafal sama Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan banyak lagi ya pujian dari para ulama yang lainnya. Bahkan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, teman sejawatnya dan ulama besar juga dalam masalah jarah wa ta'dil, salah satu cabang ilmu hadis. Ia sampai mengatakan, "Idza ra'aitar razi yubghidu Abu Zur'ah fa'lam annahu mubtadi'." Apa kata Abu Hatim Ar-Razi? Kalau engkau melihat orang yang bertinggal, penduduk asli kota Roy, dia tidak senang terhadap Abu Zur'ah, fa'lam annahu mubtadi'. Ketahuilah dia termasuk ahli bid'ah. Memang betul bahwa yang namanya standar orang itu dikatakan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu, kapan dia mengikuti sunnah disebut ahlus sunnah, kapan dia menyimpang dari sunnah dia juga disebut sebagai ahlul bid'ah. Akan tetapi sunnah terkadang bisa disimbolkan dengan seorang imam, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal kita tahu bagaimana gejolak fitnah dari Mu'tazilah yang sampai Imam Ahmad bin Hanbal tersebut di penjara, sampai dipaksa untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Maka barang siapa yang membenci Imam Ahmad pasti dikatakan ahlul bid'ah. Gak mungkin ada seorang ahlus sunnah yang membenci Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Ya demikian pula dengan apa namanya? Dengan perkataan Imam Ibnu Abu Hatim atau Imam Abu Hatim Ar-Razi yang mengatakan kalau ada penduduk kota Roy yang membenci Imam Abu Zur'ah pasti dia bukan ahlu sunnah. Dia pasti mubtadi. Karena tanya. Karena apa? Keilmuannya tidak diragukan, keimamannya tidak diragukan, tapi ada orang benci sama dia, berarti orang tersebut imma dia itu dia nggak tahu keimamannya atau memang dia tahu kemudian dia sebenarnya bukan pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam ya Abu Zur'ah Ar-Razi tersebut ini wafat tahun 264 Hijriah. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 264 Hijriah. Nah, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar, kana min afradid dahri hifzan wa zaka'an wa dinan wa ikhlasan wa ilman wa amalan. Termasuk orang-orang yang sangat jarang di semasanya dari sisi hafalannya, kemudian kecerdasannya, agama, keikhlasannya, ilmu dan juga amalannya. Ini pujian dari orang yang belakangan. Karena Imam Zahabi itu menulis kitab ulama tentang biografi para ulama, ini mengumpulkan dari sanad-sanad dan juga riwayat-riwayat, sehingga beliau menyimpulkan setelah membaca pujian para ulama terhadap Imam Abu Zur'ah yang mengatakan kana min afradid dahri, termasuk orang yang langka di masanya dari sisi hafalannya yang luar biasa, kecerdasannya, agama, keikhlasan, ilmu beserta dengan amalan.